Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa qaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumid dawam. Amma ba'du. Mari kita awali dengan berta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, para jamaah sedaya, para bapak ibu, kita sampai pada masih halaman 11. Insyaallah ini akhir dari bab tentang thalabul ilmi ya. Jadi itu di halaman 11 bagian paragraf paling atas kalau di terjemahan ya. Ini tentang pengetahuan alimnya ya, alimnya. Masih terkait Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i ini uraiannya banyak dan nanti baru Imam Malik dan Imam Abu Hanifah di bawahnya ya, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi dari mulai alinea kedua ya, halaman 11 itu. Dan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa Imam Syafi'i orang yang mengetahui rahasia ya. Wa amma kaunuhu aliman bi asraril qulubi fayadullu alaihi annahu su'ila anir riya faqala alal badihiyati arya fitnatun aqadahal hawa bi hibali absari qulubil ulama fanadharu ilaiha bi su'i ikhtiyarin nufus fa ahbatat a'maluhum. Jadi adapun landine kawontenanipun ya, adapun kaunuhu aliman, bahwa keberadaan Imam Syafi'i itu alim sebagai orang yang faham, tahu, berilmu bi asraril qulub, dengan rahasia-rahasia dalam hati. Jadi dulu cirinya kan abid, kemudian zahid gitu ya, ciri-ciri orang yang menekuni ilmu dan berilmu agar ilmunya bermanfaat itu kemarin sudah ya. Ini masuk ke yang ketiga, keempat. Aliman bi asraril qulub, mengetahui hal-hal yang sir ya. Asrar itu yang sir dari hati. Jadi mengetahui rahasia-rahasia atau ilmu-ilmu yang tidak kelihatan ya, asraril qulub. Jadi bagian babagan nggih menika jeroning manah, jeroning hati, asraril qulub ya, atau mungkin kata lain ya ini ilmu tua ya, ilmu yang menghayati sesuatu, bahwa ilmu itu ada penghayatannya. Fayadulu alaihi anusuila riya, yakni ketika beliau ditanyai tentang apa itu riya ya, riya. Faqala alal badihiyati, maka beliau spontan menjawab arya fitnatun, riya itu merupakan fitnah, ujian. Aqadahal hawa bihibali absori qulubil ulama, yang oleh hawa nafsu itu diikat dengan tali-tali pada pandangan ya, pandangan hati para ulama. Jadi artinya pandangan hati ulama itu dicencang dengan tali, dicencang, dikaitkan dengan apa? Ditalikkan dengan fitnah, ujian itu. Jadi itu ujian dalam pandangan hati. Karena yang namanya riya itu ya bukan sesuatu seperti kalau kita panjenengan sedaya memukul dan sebagainya ya, nendang, mukul, mengangkut sesuatu, tapi itu perasaan hati. Perasaan hati
engkang dadosaken fanadharu ilaiha bisu'i ikhtiyari nufus, maka pandangan ulama ini mulai yang disebutkan ulama orang-orang yang berilmu itu memiliki pandangan yang buruk dalam hatinya. Yang pandangan buruk itu fa'ahbatot a'maluhum, maka akan menjadikan habito itu sia-sia. Ahbatot itu menjadikan perbuatan-perbuatan itu sia-sia, tidak ada artinya. Nah, ini jadi ini fitnah yang dicencang ya oleh hawa nafsu itu untuk selalu berada dalam pandangan hati. Jadi riya itu kan tersembunyi. Kita panjenengan terkadang buatan kraos. Kita tidak terasa apakah kita itu ingin dilihat orang. Jadi ada dua sebenarnya ya. Kancane riya itu sum'ah. Kalau sum'ah itu ingin didengar orang. Ingin didengar orang. Jadi kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu senang kalau diperbincangkan orang, didengar orang. Kalau riya itu dilihat orang. Jadi ini kalau beliau menyatakan riya itu ya seperti itu sebenarnya para ulama sendiri yang punya fitnah dan cobaannya. Jadi artinya bahwa itu fitnah yang selalu diikatkan pada tadi diikatkan oleh hawa nafsu tadi, sehingga pandangan hatinya itu menjadi buruk, bukan pandangan mata, pandangan hati ya. Karena apa? Karena dalam orang melakukan itu ya tadi dalam hatinya itu ingin dia itu dilihat. Jadi arya, jadi itu kita semua insya Allah sudah sering mendengar arya sirkul aswar ya. Riya itu adalah syirik yang terkecil, karena kita berbuat sesuatu bukan karena Allah tapi karena manusia. Ya ini sulit sekali menghilangkannya. Kita itu ya mesti ada ya. Jadi mesti ada atau tidak mesti, tapi kebanyakan kita itu akan ada perbedaan melakukan sesuatu antara dilihat orang sama tidak. Itu kita itu ada gitu ya. Dan sering itu. Yaitu kalau mau dibulai itu ada unsur riyanya juga. Jadi artinya bahwa kita itu kalau umpamanya orang itu kan bisa kecewa kalau ini dalam tingkat yang lebih dalam lagi ya. Kalau kita menasihati orang dan orangnya itu mendengar dan kemudian mengikuti. Tapi kalau orangnya itu tidak memperhatikan, kita itu akan juga berbeda. Padahal mestinya perintah-perintah itu ya wa ma'alaina ilal balagul mubin. Kalau dalam surat Yasin tugas kita itu hanya menyampaikan. Yang disampaikan itu terkadang itu menerima atau tidak, itu sebenarnya bukan urusan kita ya. Tapi kembali ke tadi bahwa ada unsur-unsur yang itu akan menjadikan kita itu berbeda. Ini dikatakan ini memang diikat ya, pandangan hati kita itu diikat sehingga tadi menjadi buruk pandangan matanya. Jadi kita lihat tetapi ini juga kalau di zaman modern sekarang ini kita sendiri hati kita yang tahu ya untuk meluruskan antara suatu informasi atau tidak. Kan saya sering menyinggung ya, kalau kita itu pasang status kita atau kita itu mau menunjukkan apa yang kita lakukan, itu ada unsur pamer atau unsur bersyukur. Kan ini agak sulit. Ini pekerjaan hati, pekerjaan hati. Jadi bukan pekerjaan kasat mata. Apakah kita itu sebenarnya mau kalau kita kemudian dengan dipuji, di komen pujian itu senang, kemudian kalau dikritik itu kita marah, itu jelas kelihatan bedanya ya. Karena kan sebenarnya obat itu bagi kita itu belum tentu pujian, bahkan pujian itu terkadang itu akan melarutkan. Maka Abdullah bin Umar itu malah sampai mengatakan ini, akhithu fi afwahil muzdaqimina aturaba. Itu sahabat itu ada yang aneh-aneh. Perintahnya itu sebarilah di mulut orang-orang yang memuji itu dengan tanah. Sawuri lemah wae nek wong ngalem. Ini sahabat itu ada yang punya pendapat begitu. Karena apa? Karena ya seperti pepatah Jawa, orang itu kalau dialem di pangku bisa tidur, bisa mati. Jadi orang pujian itu sebenarnya ya
ini kan pujian itu sekarang kan banyak yang namanya MC pembawa acara sering luar biasa sekali. Luar biasa betul enggak tadi itu? Kok semua dikomentari sangat luar biasa? Kalau enggak luar biasa katakan saja bahwa itu suatu hal yang baik atau bagus sekali yang disampaikan. Jangan semua luar biasa kalau memang enggak luar biasa, karena sekarang itu kan itu karena kita juga hati-hati gitu ya. Pujian itu bisa melalaikan orang gitu ya, dan juga bisa mencederai hati ya, mencederai hati gitu ya. Jadi artinya ya kalau memang menilai itu baik, baiknya di sini, kurangnya di sini. Setidaknya ya Bapak Ibu, setidaknya kita itu jangan marah kalau kita diingatkan kekurangan kita. Karena sebaliknya biasanya kalau orang itu diingatkan marah, dia itu akan senang kalau dipuji. Setidaknya ya pujian itu hanya motivasi saja, motivasi saja untuk menunjukkan bahwa itu sudah bagus, sehingga di situ itu perlu diistiqomai. Yang kurang mana, itu yang perlu kita tingkatkan gitu ya. Jadi era sekarang itu ya tadi saya sebutkan ya, karena sekarang itu media itu sangat mudah ya, ini monggo saja kita, yang penting menata hati, karena perintah untuk tahadus binikmah itu memang ada. Wa amma binikmati rabbika fahadits, adapun dengan nikmat Tuhanmu maka banyak-banyaklah kamu sebut. Alhamdulillah Kang niki wau kula bar entuk yatra. Nggih, sekedhik-sekedhik mboten napa-napa jenengan ben melu ngrasake. Itu tahadus binikmah seperti itu. Ya alhamdulillah pentungane para sedherek menika niku niki kula kabaringan gampil anggenipun ujian. Umpamane seperti itu ya. Nggih, alhamdulillah ingin niku pikantuk biji ingkang sae, nilai yang bagus gitu ya. Memang nikmat itu oleh Allah diperintahkan fahadis. Tetapi itu memang sulit ya menjembatannya antara itu tahadus binikmah atau itu pamer. Nah itu niki hati kita sendiri yang bisa menjaga. Itu nggak bisa. Ada orang juga dia itu pamer, padahal dia tidak pamer maksudnya. Memang hatinya betul dia mau tahadus binikmah saja. Jadi artinya dia mau ingin bersyukur dengan kenikmatan itu dan orang itu ikut merasakan. Jadi tujuannya itu, maka dari itu adalah hal yang absoril qulub, pandangan hati yang ini manusia sulit. Maka kita tidak bisa menuduh orang juga kalau melawan seperti itu ya. Ini untuk kita semuanya, untuk diri kita sendiri, agar kita itu lebih ikhlas lagi ya, lebih ikhlas lagi. Jadi artinya bahwa memang kita itu diperintahkan oleh Allah juga untuk beribadah dalam kondisi rahasia. Jadi yadhkurullah fisirri wal alan yang kemarin kita sebutkan. Kita zikir kepada Allah dalam keadaan sepi maupun itu ramai banyak orang. Jadi enggak ada orang dia melakukan zikir, jangan diartikan hanya mengucap saja. Ini zikir itu artinya ya sholat, ya ibadah, berbagai macam. Fisiri dalam kondisi rahasia. Jadi walaupun nggak ada orang, semoga kita juga tetap memiliki semangat, semangat gitu ya. Jadi ini kita semuanya terkena penyakit ini. Malah Imam Syafi'i bilang para ulama saja terjerat ini juga. Para ulama terjerat ini juga. Kalau ulama itu dipuji kemudian melambung gitu ya, dan kemudian kalau dikritik marah-marah, ya itu salah satu tandanya. Ramai ulama, guru-guru, wong tua barang. Orang tua itu kan terkadang dikritik anaknya itu sok nggak terima. Mbuh piye carane, mungkin bapaknya ra gelem ngakoni gitu ya. Suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak, terkadang yang namanya jaim itu tadi. Jadi dikritik oleh anaknya, mbuh gimana caranya batas, yang penting ojo ketok nek nampa gitu ya. Itu seperti itu. Tapi memang kita itu juga ada ajaran yang namanya qaulan ma'rufah, perintah dalam Al-Qur'an kan gitu. Kepada orang yang tua atau lebih tua, katakanlah dengan kata-kata yang ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata-kata urf. Urf itu kebiasaan, tradisi. Jadi qaulan ma'rufah itu perkataan yang secara kebiasaan dan tradisi itu diterima dengan baik.
Jadi kalau mengingatkan orang yang lebih tua ya dengan cara yang halus. Kalau orang Jawa mengatakan bener ton bener. Bener itu yang dikatakan bener, caranya juga bener. Orang sering ibaratkan saya nggak tahu bener atau enggak, saya ya ikut-ikutan ya. Jadi ini bener tur bener ki tiru awake dhewe nglebokke benik nanggon bolongan benik sing pas. Karena terkadang nek kesusu itu kan kita junjing. Benik sing dhuwur entuk bolongan sing ngisor. Lho kok ra cocok kok turah gitu. Ternyata karena sambil melaku sambil persiapan itu kan sok selenco. Itu benar bahwa benik itu mlebu bolongan benik. Tetapi ternyata bolongan yang lainnya. Jadi benar nih orang penerjar ini begitu. Entah salah entah benar. Tapi kepada orang tua yang lebih tua itu qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Perkataan yang baik kalau orang Jawa itu ada kromo inggil. Pak napa mboten ngoten nggih? Pak kadose sing kula nate mireng mboten ngoten nih. Itu ora enggak bilang, "Pak, salah Pak kowe." Dan supaya tidak langsung begitu toh. Itu qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Jadi qaulan ma'rufah. Jadi yang perintahnya wa qul lahum qaulan ma'rufah. Katakan kepada mereka perkataan-perkataan yang baik. Jadi ya dengan saya sering menyampaikan nggak ada dalam Al-Quran ketentuan kromo inggil karena di Arab itu sendiri tidak ada bahasa tingkatan-tingkatan atau stratifikasi bahasa nggak ada. Sama seperti bahasa Inggris, kepada temannya ya you, kepada bapaknya ya you juga. Bahasa Indonesia ya sama, kamu ya. Jadi dalam bahasa Arab ya sama, anta ya. Jadi kepada orang tua juga anta. Jadi artinya bahwa dalam bahasa Jawa ada tingkatan, dalam bahasa Sunda ada tingkatan, itu stratifikasi bahasa. Nggak ada perintahnya, tapi kan perkataannya, perintahnya qaulan ma'rufah, berkata yang baik secara kebiasaan, secara tradisi. Sehingga itu menurut tradisi ya kromengil. Saya sering nyeritakan kalau orang barat itu memanggil gurunya, memanggil dosennya, itu terkadang langsung namanya. Saya pun sering ya kalau dulu nanyakan profesor dosen saya itu cukup ke TU ya di sana. Itu umpamanya Profesor Graham gitu ya. Saya bilang, Graham kami?" Wadah Graham teko ora gitu lagi ya. Nang Indonesia ini kalau kita lakukan gitu ya. Nah, kita lakukan umpamanya Pak kepala sekolah ya, Pak Ahmad itu ya umpamanya. Kita tanya ke TU, "Ahmad teko ora iki?" Dino iki. Itu mesti kita dianggap tidak sopan. Tapi saya biasa kalau di sana nanya gitu karena yang lain juga begitu. Graham kami boleh pakai profesor, boleh tidak gitu ya. Langsung namanya. Enggak apa-apa mereka. Dalam bahasa Arab coba. Ya Umar gitu ya. Wahai Umar, wahai Utsman. Jadi presiden saja langsung disebut begitu, Amirul Mukminin Khalifah itu langsung disebut. Tapi bahasa Arab memang gitu sudah baik, artinya ya nggak ada masalah. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa ini ada tingkatan ya. Kalau ketemu bapaknya, misalnya Barturu Pak gitu ya. Jadi kayaknya gimana gitu ya. Madang dong Pak Barturu gitu. Misalnya begitu ya. Jadi yaitu Al-Quran tidak memerintahkan, tetapi secara tidak langsung Al-Quran itu memerintahkan kesopanan. Jadi maka kembali ke tadi ya ma'ruf tadi. Jadi istilahnya empan papan kalau mongso dugo prayoga nek orang Jawa itu ya. Jadi semua itu ada papannya. Itu keluasan filsafat Jawa itu sampai seperti itu. Jadi intinya bahwa tadi riya itu adalah memang penyakit hati yang ini sulit. Apakah ini tahadus binikmah ataukah riya? Niatnya kita semuanya yang bisa menilai. Karena itu amalan hati. Tadi saya katakan, jangankan orang biasa. Ini fi absaril ulama, dalam pandangan para ulama. Para ulama saja terjerat dengan itu. Menurut Imam Syafi'i, itu yang ngendika beliau Imam Syafi'i. Jadi orang sekelas itu bukannya tidak terjerat dengan sifat-sifat riya gitu ya. Jadi nah ini
Ya mari kita semuanya ya. Jadi visi riwal alam dalam kondisi sepi atau ramai itu bisa istiqomah, bisa sama saja gitu ya. Jadi kita makan di hadapan banyak orang kelihatannya lalu mengentek sidik gitu ya. Kok cicik banget kayak lemangan ya. Pas sendiri mau tanduk bola ya itu ada unsur kesopanan, menjaga biar yang lain ya uman, neng ada hati juga. Wallah kita nggak bisa menghakimi karena itu kan hati, amalan hati. Jadi ini Imam Syafi'i juga sangat menjaga amalan hati itu ya. Jadi karena itu bisa fa'ah batot, maka akan batal ya. Amalnya itu nggak terpakai. Nah, ini yang menakutkan bagi kita ya. Penting juga kita terkadang harus introspeksi hal begini, biar tetapi ini berbeda misalnya juga gini untuk kepentingan mendidik. Pak guru menceritakan kepada muridnya untuk kepentingan biar muridnya itu juga mengikuti langkah-langkahnya gitu ya. Artinya itu semuanya tinggal kepentingannya apa. Jadi Islam itu keluasan hukum itu niat itu bisa menggeser perbuatan yang sepertinya tadi nggak baik menjadi baik. Innamal a'malu binniyat itu dalam hadis mutawatir ya, yang selalu dicontohkan dalam mustalah hadis. Mutawatir itu apa? Bukan sekedar sahih periwayatan, tapi mutawatir itu dari jalur banyak orang. Jadi setiap orang dari dia pernah mendengar Rasulullah begini, dia pernah mendengar Rasulullah begini, sehingga hadis itu dari berbagai jalur sama. Salah satu contohnya hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja segala perbuatan akan dihukumi berdasarkan niatnya. Berdasarkan niat. Maka dalam Islam itu, hukum Islam itu lebih luas dari hukum pidana yang ada di sini, di Indonesia ini. Kalau dalam Islam itu pembunuhan itu ada pembunuhan sengaja, tidak sengaja, semi sengaja, amden, wairu amden, sibhu amden. Di Indonesia ini hanya pembunuhan sengaja dan tidak sengaja. Jadi saya misalnya begini, kalau misalnya saja saya itu lewat jembatan di samping pantai itu ya, jembatan itu ada batu besar. Ada batu besar, kemudian sagedene kepala manusia ya, sirai awake dhewe gitu. Waktu itu tak tibake medun. Padahal di bawah ada wong mancing. Wong mancing biasanya meneng wae, rada nyanyi-nyanyi meneng wae. Jadi kita nggak tahu kalau di bawah ada wong mancing. Tapi saya tahu batu sebesar kepala itu kalau mengenai kepala orang, tak uncalke suka jembatan itu nang ngisor, itu orang itu bisa gagal otak itu kalau kena kepalanya. Mau cekel wer gitu aja ternyata nang ngisor ene wong mancing langsung ceblung gitu. Itu ternyata yang mancing tadi kena kepalanya. Njur mati. Itu sibhu amdin. Itu serupa sengaja ya. Jadi serupa sengaja. Jadi kita tahu. Tapi kalau kita itu misalnya naik motor, kemudian rada ngantuk, miring, nabrak bocah dan bocah mati, itu tidak sengaja. Kalau dalam hukum di Indonesia bedanya hanya sengaja tidak sengaja. Dalam hukum Islam sengaja tidak sengaja serupa sengaja. Jadi kita tahu bahwa batu seperti itu kalau jatuhi orang dari ketinggian jembatan ke bawah bisa mati. Tapi kan saya nggak mikir kalau di bawah ada wong mancing. Itu masuk serupa sengaja. Seperti jenengan itu zaman biyen do motas ya, nggo apotas itu nek ngracun. Motas iwak nang isor cah cilik-cilik do adus. Iwake ra mati malah bocah sing do mati. Sapa sik motas bocah wae? Kan nang dhuwur do motas iwak. Sing ngombe malah bocah. Jadi dia tahu bahwa potas itu nek ngombe wong iso mati. Tapi kan dia tidak berniat dan tidak tahu bahwa di situ ada. Jadi itu contoh-contohnya dalam Islam itu sangat mudah. Jadi niat orang itu mengakibatkan hukumnya nanti berbeda itu. Berbeda hukumnya. Terus sing wong jelas-jelas nggawa gir porantes kok ngomong arep nggo ngajar koncone itu jelas hukumnya itu berbeda. Jadi niat itu bisa menentukan. Seperti
kemarin saya sudah menunjukkan ya, orang yang duduk-duduk di pinggir jalan ya, itu saja bisa tidak berdosa. Karena apa? Bisa tidak berdosa karena niatnya itu di situ itu untuk saling bersilaturahmi dan berbincang-bincang masalah yang penting yang kemarin saya sebutkan itu ya. Rasulullah melarang orang-orang duduk di pinggir jalan, tapi para sahabat lalu menolak. Malana budun innama hiya majalisun natahaddatsu fiha. Enggak mungkin wahai Nabi kita enggak duduk di sini karena ini satu-satunya tempat mungkin seperti di gardu-gardu ini satu-satunya tempat awake dhewe niku saged kepanggih, saged tukar kawruh babagan tetanen, babagan ternak, babagan werni-werni. Ya kan jadi boleh. Jadi sesuatu yang enggak boleh itu kalau niatnya itu baik, itu bisa menjadi boleh. Tapi tidak semua hal begitu. Tidak semua hal begitu. Tapi itu sebagai contoh saja. Mila kita mboten gampil-gampil menghukumi tiyang. Oh, kayak paling ya mengeriak. Ya kita nggak tahu. Hatinya yang bisa menghukumi sendiri. Maka yang namanya orang merenungkan dengan hatinya itu penting. Karena ada hal-hal dalam amalan itu yang orang lain nggak bisa memutuskan, tetapi hatinya sendiri. Kecuali ya Rasulullah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau para sahabat-sahabat yang dibukakan juga pintu mata batinnya. Ada nggak? Ada. Yang namanya Hudzaifah bin Zaman itu Umar bin Khattab kalau mau nyolatkan jenazah nunggu Hudzaifah bin Zaman. Karena Hudzaifah bin Zaman itu diberikan kemurahan oleh Allah untuk tahu sakjane jenazah iki wong apik apa wong elek. Sehingga Umar bin Khattab itu seperti itu. Lihat, nunggu Hudzaifah piye jajal. Nek dia melakukan kita ikut. Karena Hudzaifah oleh Allah dibukakan ilmu seperti itu ya. Jadi ngerti bahwa ini jenazah orang munafik, dia itu musuh Islam, hanya pura-pura dekat dengan Nabi. Nah, tapi kalau bagi yang nggak tahu ya nggak bisa menghukumi. Makanya Umar bin Khattab saja terkadang wait and see kata orang sekarang. Nunggu Hudzaifah di sini. Jadi itu baik dan buruk kita kan nggak tahu. Maka ya kalau menurut para ulama kalau nggak tahu dihukumi zahirnya gitu ya. Kalau orang yang nggak tahu ya zahirnya toto lahirnya dia itu orang baik setahu saya ya sudah. Kalau tahunya seperti itu bagi orang yang dibukakan ilmu tadi. Jadi kembali ke tadi ya. Jadi itu terkait dengan ilmu asroril qulub, asroril amal, ilmu rahasia-rahasia. Jadi para ulama itu juga menekuni ilmu-ilmu seperti itu, ilmu alus-alus, ilmu tua yang itu angel ya. Jadi tapi nggak apa-apa kita mengetahui beliau seperti itu. Kemudian beliau mengatakan waqala, dan beliau juga mengatakan idza anta khafta ala nafsika al ajaba. Wah niki yo angel meneh ini babakan ilmu batin niki. Idza anta khafta yen to sira kuwi padha wedi. Kalau Anda itu takut ala nafsika atas diri kamu, al ajaba terjebak, terperangkap dalam ujub. Ujub itu heran, takjub kepada sendiri. Ujub itu orang yang kagum terhadap diri sendiri. Jadi kok jan rasa tenan ya aku iki umpamane gitu ya. Jan pinter tenan ya aku iki umpamane gitu ya. Dan aku apian tenan tak pikir-pikir gitu. Itu karena ujub. Kita mengagumi diri sendiri. Jadi kemudian kita memaksa orang lain untuk mengakui apian tenan tak aku gitu. Yang orang lain ya wedi tak jawab boten gitu. Mungkin jenengan saya gitu. Jadi agar orang tidak terjebak dalam ujub. Ini ala nafsika ala ajaba fangdur ridho mata telubu, maka lihatlah, telitilah ridho mata telubu, keridhoan siapa yang kamu cari, janjane apa ya. Jadi kalau saya ngantar anak saya ke pondok ya, ke Gontor itu kan di pintu gerbangnya ditulis ke Gontor apa yang kamu cari. Itu biar
siswa santrinya itu tiap hari lihat itu jane nang kono kuwi apa yang digoleki. Diguang wong tuane gitu ya. Wong tuane wegah gitu ya. Guangnya bocah iki nang kono kula mung dibucal bapak kula ya. Atau kamu itu karena lagi ditampa sekolah ngendi-endi gitu ya. Atau memang kamu juga ingin cari ilmu. Karena niat itu akan bisa menentukan janjane yang kamu cari apa. Dalam hidup ya begitu, janjane dalam hidup itu yang kita cari apa. Jadi kan kita itu hidup itu seperti putaran-putaran yang lama-lama itu membosankan. Kok gesang antene mengoten niku nggih tangi turu mangke awake dhewe nyambut gawe mangke sambat njur kesel mangke wis terus ngono nggih ya. Jadi njur mangke awake dhewe pecah mboten beton napa-napa. Ya hidup seperti itu. Maka kita renungkan gitu ya. Kalau kamu itu khawatir diri kamu terjebak dalam al-ajab, fangdur ridho mantan turbu, keridhaan siapa yang kamu cari? Kesenangan siapa? Oh, kesenangan Allah. Ridho itu senang ya. Ridho itu tapi sebenarnya tidak senang dalam arti gembira. Semoga Allah ridho. Allah ridho itu Allah berkenan. Allah berkenan. Raditu billahi robba. Jadi saya itu senang menerima dengan baik bahwa Allah Tuhan saya. Jadi maka ada radhiyallahu anhu. Semoga Allah itu gembira loh dengan mereka itu. Kita nyebut sahabat itu semoga Allah itu berkenan dengan mereka, ridho dengan mereka. Jadi maka dalam perjanjian di antara manusia akad gitu ya, dol tinuku, sewa menyewa, pinjam meminjam, hutang piutang, harus ada ridho biridho. Sing ngutangi ya seneng, sing dutangi apa meneh gitu. Jadi seneng. Jenengan ning ngutangi ra kepeksa to mboten? Jenengan lu utang kepeksa mboten? Mboten. Kepeksa tapi bukan kepeksa dalam lentok utangan tadi. Lentok utangan kan seneng. Jadi itu namanya ridho biridho. Jadi akad itu ridho. Dol tinuku ya harus ridho biridho, enggak boleh dipaksa. Jadi kalau guru jual pada muridnya kowe ra gelem tuku iki bijimu elek. Padahal gurunya bendina nggawa panganan ke sekolah itu sambil dodolan gitu ya. Murid ra tuku ora bakal untuk biji apik. Kalau perguruan tinggi gurunya gawe diktat, dosennya gawe diktat, muridnya harus beli diktat. Maka disebut diktator. Karena ini apa seperti sing kalau mahasiswa yang kontrak disebut kontraktor karena kontrak gitu ya. Diktator ya. Kembali ke tadi. Jadi ridho biridho itu rela dengan rela. Jadi orang jual beli Islam mengatur seperti itu dalam muamalah. Kalau jual beli harus rela dengan rela. Maka kalau ada cacat yang menjadikan mengganggu kerelaan, waduh ini kok ternyata rusak ya jero. Itu harus bisa dikembalikan. Jadi orang benar kata-kata barang yang bisa dibeli nggak boleh dikembalikan itu salah menurut Islam. Barang yang dibeli kalau ada cacat yang kemarin sama-sama tidak diketahui, sing adol ya ora ngerti, sing nuku ya ora ngerti, ternyata jebule jerone kok ngeten, itu harus bisa dikurangi harganya atau gimana caranya. Karena dalam Islam ridho biridho itu kunci. Kalau dalam transaksi kunci. Jadi malah mboten tujono wis takdol ya. Kae wae kono kan gero-gero gitu ya. Sing nuku yo nangis gitu ya karena rugi. Maka yang jual juga harus ya berhubung kita kemarin nggak tahu ya dikurangi ra apa-apa aku kudu balekke pira nek dikerto haji. Begitu. Itu ridho biridho dalam akad dalam kontrak itu seperti itu ya. Itu orang Islam itu penting menghayati itu agar dalam kehidupan itu kita juga baik dan rezeki kita itu berkah. Jadi orang-orang barat saja mengenal seperti itu yang namanya perlindungan konsumen. Konsumen itu kalau sampai ada hal yang memang cacat harus boleh. Nah, itu seperti itu. Maka itu yang sudah dibeli nggak boleh dikembalikan. Iya, nggak boleh dalam Islam. Kalau memang ada aib atau cacat tersembunyi harus ditukarkan. Harus ditukarkan. Jadi umpamanya sama orang nebas gitu ya. Orang nebas ternyata menjelang dipanen itu dibayar gitu ya. Kemudian
Bamarate pelem dirampet lawa gitu ya. Termasuk lawa dasa ireng kan gitu. Lawa. Itu kan sing nebas rugi ya. Nah, sing nebaske untung wis takdol ya. Oh, jangan, kita nggak boleh bergembira di atas penderitaan orang lain. Dalam Islam itu ridho birido sing nuku seneng, sing ditukani seneng. Jadi seperti itu. Jadi sehingga memang harus menyisakan kegembiraan ya. Matur nuwun tasih jenengan omani niki barang. Yang jual juga ya matur nuwun sok lanisi. Jadi padha seneng ya, itu yang dikehendaki Islam. Maka Rasulullah kalau marketing terbaik ya marketing Rasulullah. Cara berdagang menurut Rasulullah. Sing sakniki gek do ditekuni wong. Sebelum marketing modern ki nek dilihat-lihat sakjane yang tiru-tiru Rasulullah. Setelah dilihat gitu ya. Kita lanjutkan. Ridho man tatlubu, keridhaan siapa yang kamu cari? Oh, saya mencari ridhonya Allah. Ya kembalikan lagi. Kalau kita mau ujub, kok merasa ini ya. Ini sajane yang kita cari itu ridhonya manusia atau ridhonya Allah gitu ya. Biar bisa kembalikan kita. Karena ini penyakit hati. Yang bisa kesandung itu bukan hanya orang biasa. Tadi Imam Syafi'i mengatakan, para ulama saja sok jiret-jiret gitu ya. Dengan hal-hal begitu. Jadi umpamanya ya tadi kita lihat ya, jadi yang namanya para ulama manusia juga gitu ya. Jadi artinya seperti itu, nggak ada jaminan. Jadi ilmu itu bagus, tapi dalam Islam jaminannya bukan ilmu tapi perilaku. Jaminannya itu bukan ilmu, perilaku gitu ya. Kalau ilmu banyak tapi kita itu tidak bisa menyesuaikan, itu akan menjadi malapetaka juga gitu. Karena semakin banyak ilmunya nggak diamalkan itu berdosa. Tapi bukan berarti njur awake dhewe ampun golek ilmu kathah. Mangke ndak angel ngamalke mboten. Saya ra gelem sira dosa wong perintahe Iqra bacalah. Jadi maka kita mau nggak mau harus berusaha untuk menjadi lebih baik terus. Ridho man tatlubu wa fi ayyi na'imin targhabu, nikmat siapa yang kamu kehendaki, kenikmatan apa yang targhabu, itu kamu rindukan, kamu senangi. Wa fi ayyi na'imin targhabu, kenikmatan apa, ridhonya siapa yang kamu cari, kesenangan seperti apa yang kamu cari juga, yang kamu upayakan itu sakjane kesenangan apa. Jadi sholat itu kesenangan apa yang kamu cari? Oh, sholat itu kesenangan di mana saya bisa mengadukan semua keluhan saya kepada Allah. Saya wis plong, duh Gusti Allah, kula saged ngeten iki, jenengan maha adil, monggo sak kersane jenengan kula pasrahke jenengan. Lare niku nggih ming titipane jenengan, monggo kula pun semaksimal saya. Anggen kula wentah kados perintah jenengan, selebihnya jenengan. Jenengan gitu ya. Jadi karena itu ya kita itu kan menjadi kemudian tidak mudah stres, karena apa yang memang bagiannya Allah kita serahkan kepada Allah. Kalau bagian Allah kita ambil alih, mumet dhewe kita. Lara awake kabeh gitu ya. Kita perintahnya kan mencari rezeki, berangkat bekerja, dapatnya itu kita tidak diperintahkan. Karena dalam Al-Quran nggak memerintahkan kaya, hanya memerintahkan bekerja. Gitu. Ikmal ya. Jadi itu termasuk kecukupan, itu termasuk ada doanya ya, wajburni, cukupkan ya Allah. Tapi perintahnya fantasiru fil ardi, kamu menyebar di muka bumi, entuke benten-benten. Enten tanda tangan durung rampung, gak separuh tanda tangan. Bayarnya wis semono. Bayar resmi maksudnya nggih. Direktur perusahaan besar-besar jarene ngoten nggih. Jarene kan ratusan juta nek kula maca nggen koran. Direktur bank yang besar ada 200 juta pegawai di perminyakan. Kula saking riyen tau saking entuk konferensi nang Qatar ya, disponsori sama Qatar Foundation. Qatar Foundation ini saya nyponsori bal-balan barang ini.
termasuk pernah nyempor di konferensi. Kula ngirimkan makalah kula ditampa, kula ndek tiket dikirim visane saking ngrika kon mangkat. Kon mangkat teng mriko. Mulih kula bareng teng pesawat kali wong sing do nyambut nang minyak-minyak nang Qatar niku nggih. Niku nggih akeh nek men golek wong Indonesia yang bayare di atas 100 juta tengen. Mungkin kalau mau nggih dadi sedina nek ditung pinten nek sasi kok 100 juta ya sedina iki ya 3 yutanan nggih. 3 yuta. Rusak pro 3 yuta. Semonten niku. Dadi umpamane niku arep tanda tangan gek separo wis. Kaya Mike Tyson biyen petinju pisan entuk berapa miliar. Jadi burung sito ngantem gek separo ngantem ini diitung piro. Deal pisan ngantem langsung KO wis entuk. Penontonnya do menyesal ndelok tinju kok mung sedilit. Karena langsung KO nggih zaman riyen Mike Tyson nak ngoten nggih nganti dijuluki napa leher beton. Leher beton. Leher beton ngono. Dadi nek mung gorong anteman wis KO, setengah anteman diitung piro. Nak tanda tangan ngorek-ngorek itu 100 juta. Iki semuanya tak iki 3 juta. Rampung tanda tangan 100 juta. Tapi apa itu kesenangannya? Karena banyak para jutawan di dunia ini yang hidupnya dong grantes, oke. Uripnya grantes. Sementara banyak orang-orang yang pekerjaannya itu hanya kasar, pendapatannya biasa, nyatanya ya iso urip tur seneng. Ya, bahagia. Tukang becak sambil becak sing-sot gitu ya. Jadi ibaratnya seperti itu ya. Jadi itu kita nggak tahu ya. Sama seperti kenikmatan dan kenyamanan hidup itu, ada orang makan dengan harga yang mahal tidak merasa enak, tapi ada orang yang mangan iki sak pangan-pangane. Dadi lan warase. Keadilan Gusti Allah. Kula niku terus terang niku manggi le wong mboten waras niku nggih. Nang pasar Muntilan niku kula nang pasar Muntilan niku jan kula delok ketena wong ora waras niku golek pangan teng tempat sampah tenan niku. Deker-deker niku njur entuk apa teko jikok pangan. Jikok pangan niku jan sakjane nek miturut wong sik do duwe dhuwit dan memelihara hewan dengan biaya mahal, nggo kewan mon lak nggo kewan sing larang mon ra entuk ngoten niku nggih. Aja nganti reket nggo kewan sik ngono lho. Niku kok niku dipangan wong. Nggih niku jan ngeker-eker njur jikok pendet dipangan. Njur ketoke nek sing kecut apa wong ya rada mringis-mringis njur. Golek meneh apa sing iso dipangan. Ning kok sehat. Niku kula awake dhewe iki menggur kleru mangan panganan rada wayu sithik. Kuwi masuk angin pamane. Niku keadilan Allah. Gandeng dia itu enggak ada yang memberi makan secara rutin terus-menerus, ya keadilan Allah. Roh Gusti Allah dibuat kebal. Dibuat kebal. Jadi Allah itu menjadikan bahwa makanan itu tidak berpenyakit bagi dia. Tidak berpenyakit bagi dia. Banyak orang-orang itu yang terkena nyamuk yang membahayakan itu justru rumahnya juga baik-baik. Nek tidur itu celimute iki ya wutuh-wutuh gitu ya. Padahal banyak orang sing turune ra celimutan. Terkadang lemut ra gelem mangan. Kayak wong ra enak iwake kae. Itu lemut yang pada rasan wong ra enak iwake. Tapi memang dalam penelitian Bapak-bapak, nyamuk itu ternyata beda. Orang yang panik itu lebih, bagi nyamuk itu lebih nggak tahu ya apa rasanya enak atau gimana. Tapi nyamuk itu lebih menyenangi orang-orang yang jiwanya panik. Itu lebih mudah dicokoti lemut. Karena ini ada seorang biksu, saya tidak dengar nih, seorang biksu dari Amerika atau dari mana ke Thailand. Ke Thailand itu kan nggak biasa di daerah tropis, sehingga dia diserang nyamuk itu banyak sekali karena di negara tropis itu nyamuk hidup. Tapi lama-lama dia mendiamkan saja, dia merelakan. Kono nek arep cokote ibaratnya warepmu dhewe. Lama-lama nyamuk itu nggak kadang gigit. Yang saya nggak tahu rahasianya apa ya. Tapi orang itu begitu tenang, begitu kemudian itu pasrah.
itu berbeda. Semakin dia panik, itu nyamuk itu semakin senang. Ya ini nanti ilmu pengetahuan yang bisa mengungkapkan. Mboten iso dikira-kira nggih, tapi yang jelas orang itu kalau tenang jiwanya niki Mbak Ami dokter gitu tadi orang yang tenang jiwanya itu akan daya tahan dan imunnya, daya kekebalannya itu akan meninggi. Wallahu a'lam. Tapi intinya begitu ya, biksu itu setelah kemudian nggak bisa melawan nyamuk, dia mengikhlaskan, berdamai dengan serangan nyamuk itu, berdamai. Ya ngono mot nek jatahe panganmu nang nggon awakku ya ngono jikuken ibaratnya gitu ya nek wong Jawa. Yes. Itu enggak di mana. Saya juga pernah mendengar cerita orang yang didekati harimau. Jadi di hutan bangun tidur itu, kemudian didekati harimau dan dia merelakan, wahai harimau, kalau saya memang jatah rezekimu ya makanlah. Jadi angel lho niki somong ngoten niku nggih. Jan macan nek aku wis jatah rezekimu ya kledhakan. Macannya itu enggak makan. Wallahu alam, kita enggak tahu apa gitu ya. Macan deden-dedenan apa tenanan ya ora ngerti gitu ya, tapi ada kisahnya. Jadi memang saya enggak tahu ya. Seperti kita dengan anjing juga, kalau kita itu wedi kan. Dulu SD itu ya pernah tuh ya sunang kabeh gitu. Nah, jadi artinya karena kalau kita panik njur mlayu itu malah doyan. Nah kita itu tenang enggak? Ya itu walaupun kita bukan ahli biologi ya iso ngira-ngira gitu ya. Ketoke logikanya ke sana, ketoke gitu ya. Logikanya ke sana. Jadi ini wa fi ayyinahi targhabu, dengan nikmat mana yang kamu itu mau kehendaki, itu kenikmatan hidup yang seperti apa? Karena sebenarnya kenikmatan kita itu sangat relatif dan berputar-putar, maka itu perlu direnungkan. Suatu saat kalau dalam kisah di Yunani kuno itu ada The Great Alexander, itu Alexander Agung. Alexander Agung ini sinten mboten sah diceritake detailnya ya. Tapi Alexander Agung itu seorang raja yang luar biasa dari Makedonia. Dia menaklukkan Yunani. Nah, jenengan yang Mesir itu ada kota Alexandria. Alexandria itu Alexander Agung itu sing gawe Alexandria. Alexander Agung niku nate omong-omongan saya lupa ya. Jadi dengan seseorang ibaratnya niki Alexander ini raja ning iso di rada dinyek-nyek kalih rakyat biasa. Jadi niku rakyat biasa niku kelikaran tenggen suket, anjur Alexander Agung niku teko niku menghalangi sinar matahari. Alexander Raja, kamu jangan menghalangi sinar matahari, wong aku gak didil layah nanggon suket kok malah tok alange. Minggir wong. Anjur akhirnya bercakap-cakap dengan raja. Dia mengatakan, wahai Alexander, kamu itu memang hidup kamu itu aman. Tapi untuk aman itu kan kamu perlu dikawal banyak sekali aparat kamu, biar kamu aman. Tapi saya ini untuk aman cukup gini, hidup saya sudah aman. Jadi kamu mencari keamanan hidup, tapi dengan cara mengerahkan tentara. Saya keamanan cukup dengan layah-layah nang dhuwur suket, dede, aman nih, nggak ada yang membusuh saya. Ya kamu bisa aman, tapi kamu perlu mengerahkan aparat. Yaitu artinya bahwa kebebasan itu sebenarnya nanti kalau dicari itu seperti apa intinya, yaitu percakapan filsafat tingkat tinggi di zaman Yunani ya sebenarnya. Ini itu saya sederhanakan saja hanya untuk ibarat bahwa wong ki wang sinawang gitu ya. Nah, jadi kemudian ini saya tuntaskan untuk wa min ayyi iqabin tarhabu, dan hukuman siapa yang kamu mencoba lari daripadanya, yang kamu takuti itu iqab atau hukumnya siapa. Kalau hukuman manusia relatif, manusia itu tidak orang berbuat jahat iso ora dibuktikan kok di pengadilan, iso ora terbukti. Jadi di pengadilan, jadi ya hukuman Allah yang kita takuti. Di hari akhir itu enggak ada yang orang bisa bebas ya. Allah mengatakan fa'ainal mafar, ngendi meneh kamu akan lari.
Kalau sudah gini ini, ainal mafar, kamu lari. Di dunia kamu bisa lari dari berbagai hukuman. Orang koruptor ada yang lari ke luar negeri, serasa kecanda. Tapi di akhirat seperti kita nyegat kucing atau nyegat pitik, wis ke pojok, wis mlayu nanti kowe gitu ya. Nah itu Allah nanti ketika manusia di akhirat itu udah di depan siksaannya, kemana akan lari? Wa ayyi afiyatin taskuru, dan afiyah itu kesehatan. Seperti apa yang harus kamu syukuri? Apa kamu hanya bersyukur kalau kamu itu uangnya sudah banyak sekali? Jan aku ora kok beribadah tenan sesuk lah nek aku cukup sak kabeh tak ngibadah. Ya kalau nunggu sampai cukup semuanya ya cukup itu belum tentu cukup. Wa ayu afiyatin, kesehatan yang mana? Aku nek enteng awake esuk tak ya mangkat, tak ya ngibadah, tak ya maca Quran sing akeh gitu. Jadi tapi kesehatan seperti apa? Wong makin tua itu kita tidak makin enak badannya. Rasa kapak-kapak dhewe wis kesel wong tua iki. Rasa joroke tiba dhewe. Rasa dunia-dunia wis mumet dhewe. Nah itu kita makin tua itu dikurangi semuanya satu persatu dan nggak usah menggerutu. Memang itu pintu gerbang menuju kematian yang dimatikan kulit kita gitu ya. Adem sidik do gatelen gitu ya. Jadi kita perubahan suhu, panas sedikit kita itu kulit kita terlalu kering. Zaman biyen ra kapak wae ra apa-apa, sekarang harus dengan lotion, dengan minyak. Ya itu memang dimatikan satu persatu. Rambutnya sudah dimatikan satu persatu. Memang bisa tanduri rambut meneh kan itu ya. Artinya enggak. Jadi artinya apa? Fa fi ayin afiyatin taskuru, afiyah yang seperti apa yang kamu syukuri. Ono wis ya sudahlah, yang penting kita itu bisa melakukan ya bismillah. Jadi orang mengatakan sak kamat-kamat ya, sak kamat-kamat. Kuatnya baca berapa ayat ya, dibaca berapa ayat itu pun makhraj itu sudah sulit lagi untuk benar ya, karena memang seperti itu. Orang tua terkadang kalau membaca itu harus lebih keras. Sholat biasa, sholat sir saja terkadang lebih keras karena sudah sulit nepatke kalau nggak dikeraskan itu gitu ya. Jadi wa ayu afi wa fi ayyi bala'in tadhkuru, dan balak ujian apa yang selalu kamu ingat-ingat. Nah itu Imam Syafi'i menyuruh kita untuk agar kita itu tidak ujub berbangga diri ya. Pertanyaan retoris itu namanya kalau dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan yang tidak butuh jawaban orang lain tapi butuh jawaban kita sendiri. Jan-jane sing tak golek ya apa ya? Jan-jane kenikmatan sing tak buru ini juga apa ya? Orang yang mau mencari sampai triliunan rupiah dengan menghalalkan segala cara. Nah, caranya halal nggak apa-apa ya. Dengan menghalalkan segala cara, menabrak sini menabrak sana, sebenarnya juga jaufi hanya untuk memenuhi lambungnya, kata Rasulullah. Jadi nek setengah warak itu sudah, karena dia nggak mungkin. Walaupun kita diberi hidangan sak meja, gitu ya. Tak kira itu kalau kita sudah warak itu sesuatu itu sudah nggak enak lagi. Jenengan panganan apa sing paling enak mangke warak tenan, bar niku pun mboten enak. Enak niku. Mboten enak. Jadi dipaksa tenan malah lara awake muntah-muntah suwerna-werna. Wong nganti enten tiyang sing piye ya carane cepet ngeleh. Wong ku panganan enak akeh ning kok mengentek sithik. Monggo do ngombe teh-teh tertentu sing yo lek cepet ngeleh gitu. Ana yang ana carane ngono kaya pesta wedhus siji didepne wong pira modale sisi tur nggon niku lho nek nggon YouTube niku lho. Para jutawan Arab pesta niku sak meja wedhus siji ngringkel ngoten niku prasmanan itu wali siji-siji wis luar biasa. Kok piye carane ben lek ngeleh yo iso mangan meneh ngoten niku. Padahal awake dhewe ben ra lek ngeleh-ngeleh ya antope dingu. Karena antop panganan enak iku luwih nyenenge banget antop sing pahit-pahit. Antope wis dingu ya Dek. Jadi itu ya. Kemudian oh ini sudah lebih ya. Jadi mohon maaf.
ini sampai di sini saja. Ini maunya tadi mau kita selesaikan, tapi insya Allah ya pekan yang depan insya Allah selesai biar kita masuk ke bab yang baru ya. Jadi masih ada cerita menarik dari Imam Malik, dari Imam Hambali gitu ya, beberapa cerita. Tapi imam yang lain diceritakan sedikit. Demikian Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini tidak bisa dibuka pertanyaan karena kelewatan waktunya. Nastagfirullahaladzim. Ada khilaf kami mohon maaf. Nanti mari kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kita jauh informasi nggih. Alhamdulillah Bapak Ibu nggih niki pentungane tiyang kathah. Itu untuk pembangunan masjid itu kemarin ada orang yang ngelantarke, ada bantuan ya dari salah satu donatur dari Singapura yang memberi donasi cukup besar sehingga insya Allah malah Riko pun ngerancang karpete, kaligrafine dan sebagainya gitu. Jadi dari menutupi berbagai kekurangan kemudian sampai ngerancang lantarannya menteno Mas Taron niku masang histori pas status jenenge niku didelok kali tiyang niku yang niku mumpung masih hidup dan masih bisa meralat. Ini kok hebatnya zaman sakniki nggih, dadi karena semuanya bisa begitu. Nggih, mekaten mangke kalau yang ingin agar dikirim rekamannya terus juga bisa ninggalin nomor handphone di sini mangke biar sama panitia dikirimin terus rekamannya biar kalau umpamanya enggak berangkat niku nggih tetap sah. Nggih, mekaten monggo sampun tutup. Oke, monggo. Pak, jenengan niku sedal merek napa? Nggih. Oh, nggih niku nggih. Sing piyambak niku. Oh, kula diteriosi Pak Kasiren niku. Mas Agus kae tindak terus. Sik endi ya, sesuk nang ngarep. Oh, jeneng. Oh, nggih. Oh, anu ku nganu nggih. Apa? Asline jenengan nggih. Kula Ceme. Oh, Ceme. Nggih. Kula asli Ceme itu kula teng Rangkuman Dangu, Pak. Oh, kula teng Sumatera Dangu, teng Jambi. Oh, ya Pak sing Pak Irmaji. Oh, Irmaji. Kula nggih diteriosi nganu sinten? Jenengan asring kepanggih Pak Guntara nggih. Mancasan nggih. Oh, ngendikane sok kepanggih jenengan ngaos teng wonten anu Al-Kausar nggih. Al-Kausar nggih, wonten kleben. Oh, nggih. Pun pensiun apa? Sampun. Oh, ya alhamdulillah. Nggih, Pak. Kok nggas kaki? Nah, adem. Pemda. Oh ya.
Oh, kemarin itu karena nyetel musik. Oh. Dimatikan. Oh, mulakno kok aku kok tekan akhir ya. Aku ya. Kok Iya, tapi udah alhamdulillah. lirih. Nek nggo handphone ratek ketara, nek saya nek nganggo mobil ngono ketara. Mobil kan peka ya, langsung tak bluetooth ya. Pengira kok. Iya, saya iya. Ning anu apa sik dong rungo ya tetep cetok ya. Mbak, makasih. Apa? Oh iya, iki Pak Anwar dene jamun. Ya engko nek arep apa awake dhewe ya ora apa-apa kayak keramik barang itu lho. Ben ukurannya seperti apa ya hal-hal yang perlu. Karo kayak aku ya perlu anu ya lek arep pesen cendilo barang roto parung anu sih. Kayak berarti tahapan sesuk ngecor dhuwur bisa ya. Oh, bongkar. Heeh. Tugas temboknya. Oh ya kuwi ya. Oh ya wis engko cendelo tak. Oh mboten malarene rada lho. Oh, ini blur wae. Oh. Oh iya. Kita kayak kertas ngono. Kayak kertasnya nang kono. Ning ora apa-apa sesuk wae kan wis diumumkan kuwi. Ya ben nang kono sinten sing ajeng. Ya penting mereka diberitahu nek makatnya. Oh, nang. Nanti. Oh, apa? Oh. Oh, tuh ya. Oh. Oh, Hafid Karangbayam. Oh, ada stempel lagi? Ini Pak Sari. Ora jan ora jan. Ora ene. Mbak. Dari kunati Apa? Di Arab Buaniro besok mau di undangi gitu kan. Undangi acara apa? Acara iki tak berhenti gitu. Oh, saya harus. Undangan